Pertemuan saat ini kita akan membahas mengenai metode pengolahan data. Jadi pertanyaannya apa itu metode pengolahan data? Nah, metode itu membahas mengenai cara, langkah, atau teknik-teknik tertentu. Nah, terkait di sini dengan pengolahan data, berarti adanya pemrosesan bagaimana data diolah dari sumber data untuk menghasilkan output berupa informasi. Nah, pada dasarnya terdapat dua buah metode pengolahan data, yaitu batch processing method dan transaction processing method. Nah, untuk batch processing method, metode ini mencakup pengolahan data di mana data tersebut dikumpulkan dulu selama satu satuan periode tertentu. Nah, bisa harian, bisa mingguan, bulanan, triwulan, caturwulan, semester, tahunan, ataupun misalnya dekade misalnya. Nah, jadi karena pengumpulan data berdasarkan periode tertentu, cenderungnya metode ini disebut juga dengan pengolahan periodik. Nah, periode waktu antara satu pengolahan dengan pengolahan berikutnya pada batch processing method ini disebut processing cycles. Nah, lamanya processing cycle itu tergantung pada volume transaksi, jumlah batch atau data yang diinginkan, dan kapasitas pengolahan yang tersedia. Jadi ada requirement tertentu untuk menggunakan metode batch processing ya. Pada dasarnya terdapat 6 dasar pemrosesan dalam penggunaan metode batch processing. Yang pertama yaitu konversi. Jadi ini membahas mengenai dokumen dari berbagai sumber yang berisi data itu harus dikonversikan dulu ke dalam komputer. Secara nggak langsung di sini terdapat proses input ya. Kemudian dari apa yang diinputkan terdapat proses edit gitu ya. Kemudian edit di mana edit ini melalui sebuah pemrograman tertentu atau dari aplikasi tertentu dan kemudian dilakukan validasi data, keabsahan data apakah sesuai atau enggak misalnya. Nah, dari edit run kemudian masuk ke proses sort run di mana ada proses mengurutkan data berdasarkan key field file induk yang nantinya menjadi informasi. Secara nggak langsung ada kunci dasar pada setiap data yang diedit tadi gitu ya. Nah, ini yang menjadi patokan dalam proses informasi nanti kebutuhannya apa. Nah, kemudian dari situ perlu ada pemutakhiran data. Nah, ini proses selanjutnya itu maintenance gitu ya. Ada pemutakhiran data di mana data bisa saja diupdate. Data bisa saja dikemas kembali menjadi data yang terbaru, termutakhir, dan itu nanti yang akan dijadikan sebagai proses pada extraction run gitu ya. Di mana ada proses pengambilan data pada file tertentu yang kemudian menjadi informasi tertentu berdasarkan maintenance runs. Nah, dari extraction run, proses ekstraksi, kemudian dihasilkan proses yang terakhir yaitu report generation, di mana di sini di ujungnya adalah hadirnya laporan yang merupakan informasi akhir. Nah, dari sini nanti report generation, laporan ini dijadikan sebagai informasi bagi pihak-pihak yang membutuhkan informasi tersebut dalam sebuah organisasi atau perusahaan. Kemudian adalah transaction processing method. Ini disebut dengan online processing atau continuous processing. Kenapa disebut dengan online ataupun continuous processing? Karena secara nggak langsung ketika ada transaksi di mana didapatkan data, secara nggak langsung data yang lama itu dapat diperbaharui, dimutakhirkan menjadi data yang terbaru, yang terkini gitu ya. Nah, secara nggak langsung metode transaksi processing ini memiliki satu proses saja, yaitu data yang diinput kemudian datanya dimutakhirkan, diupdate gitu ya, dan divalidasi serta disimpan.
Nah, jadi prosesnya melalui satu atau single pemrosesan gitu ya. Sedangkan beda dengan batch processing, itu data dikumpulkan dulu, kemudian dikonversikan sampai diproses dan ujung-ujungnya menjadi informasi. Nah, kalau transaction processing method ini, dia ketika data di-input dan kemudian ada transaksi lagi, itu data dapat diperbarui. Dan secara nggak langsung data yang diperbarui itu menjadi data yang terkini, data yang diupdate, data yang terbaru. Secara nggak langsung, metode yang sudah dibahas sebelumnya memiliki proses, memiliki langkah urutan, gitu ya, dalam mendapatkan dari mendapatkan data sampai diproses dan menjadi sebuah informasi. Nah, untuk memetakan setiap urutan ataupun bahasanya aliran dari proses tersebut, kita menggunakan flowchart sebagai bagan untuk menunjukkan sebuah alir atau flow dalam entah itu prosedur, entah itu program, baik secara logik maupun fisik gitu ya. Dan di mana bagan alir itu digunakan sebagai alat bantu komunikasi dalam mengemas dokumentasi. Nah, ada beberapa jenis flowchart gitu ya, khususnya bagan alir sistem, alir dokumen, alir skematik, alir program, dan alir proses. Oke, yang pertama adalah bagan alir sistem atau sistem flowchart. Nah, ini didefinisikan sebagai bagan yang menunjukkan arus pekerjaan atau aktivitas secara keseluruhan dari sistem. Bagan ini menjelaskan urutan dari prosedur-prosedur yang ada di dalam sistem. Nah, bagan alir sistem ini menunjukkan apa yang dikerjakan dalam sistem. Nah, secara nggak langsung dalam sistem itu terdapat berbagai macam prosedur, gitu ya. Nah, prosedur ini yang dipetakan menggunakan bagan alir sistem. Yang kedua merupakan bagan alir dokumen atau dokumen flowchart. Nah, bagan alir ini disebut juga dengan bagan alir formulir atau form flowchart atau juga disebut dengan paperwork flowchart. Nah, ini merupakan bagan alir yang menunjukkan arus dari laporan dan formulir termasuk tembusan-tembusannya. Jadi secara nggak langsung, bagan alir ini berfokus kepada bagaimana aliran sebuah dokumen, baik itu dokumen berupa informasi maupun kalau bicara tentang formulir bisa jadi data ya, dokumen-dokumen yang berisi data dan tembusan-tembusan atau dokumen-dokumen pelengkapnya. Kemudian bagan alir skematik flowchart. Nah, bagan alir ini merupakan bagan alir yang mirip dengan bagan alir sistem, yaitu fokus untuk menggambarkan prosedur di dalam sistem. Nah, perbedaannya hanya terdapat pada simbolnya saja, di mana pada skematik flowchart itu menggunakan gambar-gambar komputer dan peralatan, beberapa peralatan atau piranti yang digunakan. Oke, kemudian bagan alir program atau program flowchart. Ini merupakan bagan yang menjelaskan secara rinci langkah-langkah dari proses sebuah program. Nah, bagan alir program dibuat dari verifikasi atau penguraian secara detail pada bagan alir sistem. Nah, untuk bagan alir program terdiri dari dua macam, yaitu bagan alir logika program atau program logic flowchart dan juga bagan alir program komputer terinci atau detail komputer program flowchart. Nah, bagan alir logika program digunakan untuk menggambarkan tiap-tiap langkah di dalam program komputer secara logik, ya. Nah, bagan alir logika program ini dipersiapkan oleh seorang analis sistem. Nah, kemudian untuk bagan alir program komputer terinci atau detail komputer program flowchart digunakan untuk menggambarkan instruksi-instruksi program komputer secara detail. Nah, biasanya ini dipersiapkan oleh seorang programmer. Nah, kemudian yang terakhir adalah bagan alir proses atau proses flowchart. Ini merupakan bagan alir yang menggambarkan proses dalam sebuah prosedur. Jadi secara nggak langsung dalam sebuah sistem biasanya terdapat banyak prosedur dan ketika diurai dalam sebuah prosedur itu banyak proses atau aktivitas tertentu. Nah, kita dapat menggunakan beberapa simbol atau notasi flowchart. Dimulai dari, nah ini yang pertama dokumen simbol.
Ini menyatakan input berasal dari dokumen dalam bentuk kertas ataupun output yang dicetak ke kertas. Kemudian manual action symbol itu menunjukkan pekerjaan atau pengolahan yang dilakukan secara manual. Kemudian ada proses simbol, ini menunjukkan kegiatan proses operasi program komputer. Kemudian ada simbol decision, ini menyatakan kondisi yang akan menghasilkan beberapa kemungkinan jawaban atau aksi. Kemudian ada offline sort symbol, ini menunjukkan proses pengurutan dokumen di luar komputer. Kemudian ada offline storage symbol. Nah, ini ada 3 untuk simbol ini. Ada yang N, A, dan C. Untuk yang simbol offline storage N, ini bicara tentang file non-komputer yang diarsipkan berdasarkan urutan angka atau numerik. Kemudian untuk yang A, itu file non-komputer yang diarsipkan berdasarkan urutan huruf alphabetical gitu ya. Kemudian yang simbolnya C, ini file non-komputer yang diarsipkan berdasarkan urutan tanggal atau chronological. Nah, kemudian ada notasi magnetic tape symbol. Ini membahas mengenai input atau output yang menggunakan pita magnetik. Ini biasanya untuk komputer sebelum tahun 1990-an ini masih digunakan ya. Kalau saat ini sudah tidak. Tapi pun demikian masih tetap ada yang menggunakan. Kemudian ada magnetic drum symbol. Itu membahas mengenai input atau output yang menggunakan drum magnetik. Nah, kemudian hard disk storage symbol. Ini membahas mengenai input atau output yang menggunakan hard disk. Kemudian ada punch card symbol, membahas tentang input atau output yang menggunakan kartu plong. Ini teknologi lawas ya. Kemudian ada punch tab symbol, input atau output yang menggunakan pita kertas berlubang. Kemudian ada magnetic drum symbol, ini input atau output yang menggunakan disket. Kalau saat ini misalnya flash disk, ini masih bisa menggunakan notasi ini. Kemudian ada simbol input output. Ini menyatakan proses input dan output tanpa tergantung dengan jenis peralatannya apapun. Simbol predefined process, ini maksudnya simbol yang mempersiapkan penyimpanan yang akan digunakan sebagai tempat pengolahan di dalam storage. Kemudian ada display symbol, ini output yang ditampilkan pada sebuah layar terminal, bisa monitor atau screen apapun ya. Kemudian ada keyboard symbol, ini input-output yang menggunakan keyboard. Kemudian ada konektor offline symbol, ini simbol untuk keluar masuk prosedur atau proses dalam lembar atau halaman yang lain. Jadi dimungkinkan kalau misalnya dalam penggambaran notasi ini, dalam satu halaman tidak cukup, tapi dilanjutkan di halaman berikutnya, kita menggunakan konektor offline symbol. Kemudian ada simbol, ini konektor simbol, ini simbol untuk keluar masuk prosedur atau proses dalam lembar atau halaman ya yang masih sama gitu ya, masih satu halaman. Kemudian ada annotation symbol, ini digunakan untuk memberikan komentar pada setiap notasi yang digambarkan. Kemudian ada flow line symbol, nah ini bicara tentang simbol yang menunjukkan arah arus dari proses. Kemudian ada communication link symbol, ini menunjukkan transmisi data melalui channel komunikasi. Dan kemudian ada simbol terminal, ini bicara tentang simbol yang pertama start dan yang terakhir adalah end state gitu ya, permulaan atau akhir dari sebuah program atau proses atau prosedur. Oke, ini contoh pertama yang menyatakan bagan alir program. Oke, dimulai dari notasi terminal dengan kasih keterangan start gitu ya, atau mulai. Nanti di ujung juga diberikan notasi terminal gitu ya, simbol terminal dengan keterangan akhir atau end. Nah, kemudian ada tanda panah, ini menyatakan flow lines. Nah, setelah start itu kemudian ada simbol input-output. Nah, ini menyatakan bahwasanya proses input-output itu tidak tergantung peralatannya apa, jadi bebas. Nah, di sini keterangannya input bilangan. Nah, dari input bilangan kemudian ada simbol proses. Di sini simbol proses ini menyatakan kegiatan proses operasi program komputer. Nah, di sini keterangannya melakukan hitung sisa bagi antara bilangan dengan 2. Nah, selanjutnya di sini ada konektor offline. Nah, ini bicara tentang simbol yang menyatakan prosedur ataupun proses masih dalam satu halaman yang sama.
secara nggak langsung ini akan memberikan link gitu ya ke notasi A, di mana konektor A, di mana konektor A ini melanjutkan ke sebuah simbol decision. Nah, simbol decision tadi kan menunjukkan kemungkinan jawaban. Di sini keterangannya apakah sisa sama dengan 0. Jadi kalau kemungkinan jawabannya ya, y gitu ya. Lalu di sini kan menggunakan notasi simbol input output ya, cetak genap. Tapi kalau tidak berarti cetak ganjil. Nah, semuanya kemudian berujung kepada terminal dengan dikasih keterangan N. Ini contoh kedua, menyatakan bagan alir dokumen atau dokumen flowchart, dimulai dari notasi terminal start, kemudian ke notasi simbol input-output. Di sini keterangannya terima query dari user. Nah, berikutnya di sini ambil data dari database. Secara nggak langsung di sini ada simbol proses ya. Jadi proses atau kegiatan operasi dari program komputer. Nah, kemudian di sini ada notasi untuk display. Jadi simbol display ini menampilkan data. Nah, ini berarti menampilkan datanya pada bisa jadi terminal sebuah layar ataupun monitor ataupun screen tertentu. Nah, kemudian di sini menggunakan simbol input output di mana keterangannya memasukkan data pembukuan. Nah, selanjutnya di sini ada simbol decision. Apakah pembukuan selesai? Nah, kalau misalnya tidak selesai, berarti dia di sini looping ya. Looping sampai ke pembukuan sebenarnya harusnya selesai. Secara nggak langsung begitu maksudnya. Nah, dari pembukuan selesai ketika sudah selesai, kemudian di sini ada penyimpanan data pembukuan ke database. Berarti di sini ada proses komputer. Nah, dari sini diproses lagi yang menyatakan tentang pengiriman hasil pembukuan lewat email. Sampai akhirnya setelah selesai dikirim itu kan N, kita menggunakan notasi terminal. Ini contoh ketiga yang merupakan bagan alir proses atau proses flowchart. Oke, kalau ini tidak menggunakan notasi terminal, diawali dengan start dan diakhiri dengan N. Tapi kalaupun menambahkan untuk start dengan N-nya, terminal notation itu boleh-boleh saja. Nah, di sini yang saya ingin jelaskan, pertama kali di sini menggunakan dokumen ya, simbol dokumen, di mana menyatakan input berasal dari dokumen dalam bentuk entah itu kertas atau paper atau yang masih catatan konvensional. Dan kemudian keterangannya di sini melakukan pesanan pembelian. Kemudian ada flow lines-nya, masuk ke proses komputer. Di sini ada simbol proses. Keterangannya itu memasukkan pesanan pembelian. Nah, kemudian di sini ada di sini sebenarnya punch card dokumen ya. Jadi ini simbol untuk penyimpanan gitu ya. Penyimpanan sebuah data bisa saja bentuknya punch card asosiasikan sebagai punch card, atau misalnya tempat penyimpanan yang lain, misalnya storage dalam bentuk storage apapun ya gitu. Tapi kalau misalnya storage khusus untuk hard disk itu bentuknya seperti notasi tabung. Nah, kemudian dari sini ke tentukan jumlah pesanan, ini menggunakan simbol proses komputer. Kemudian dari sini adanya laporan jumlah pesanan, ini menggunakan simbol dokumen. Dan terakhir di sini ada simbol manual action. Jadi ada aktivitas atau pekerjaan atau pengolahan yang dilakukan secara manual. Di sini keterangannya itu keluarkan pesanan. Ini contoh keempat yang merupakan bagan alir proses. Dimulai dari data mahasiswa, absen, nilai, keaktifan, dan lain sebagainya yang merupakan simbol dokumen. Kemudian dari simbol dokumen ini ke proses komputer, di mana keterangannya itu melakukan penilaian nilai akhir. Nah, dari sini terdapat simbol decision, di mana keterangannya butuh perbaikan nilai atau tidak gitu ya. Kalau misalnya ya, butuh perbaikan, maka di sini ada proses komputer di mana keterangannya itu tugas besar tambahan. Dari tugas besar tambahan itu akan ada dokumen mengenai salah satunya absen, nilai, keaktifan, dan lain sebagainya. Nah, mengulang lagi sampai
perbaikan nilai ini jawabannya itu tidak. Nah, ketika tidak, maka diakhiri dengan di sini notasi display ya. Bagaimana hasil akhir itu akan ditampilkan. Nah, untuk display ini bisa di sebuah layar terminal, touchscreen, monitor, dan sebagainya. Oke, selanjutnya bagaimana kita membangun flowchart? Kita dapat menggunakan salah satunya yaitu Microsoft Visio. Jadi silahkan download di situs resminya, kemudian diinstal. Dan yang saya gunakan ini adalah Visio versi 2013. Nah, ketika kita running, pertama kali tampilannya seperti ini. Dan kemudian kita pilih blank drawing dan pilih metric unit saja. Nah, ini adalah bagannya. Dan pertama kali kita harus ke more shape untuk mencari notasi flowchartnya. Dan pilih flowchart. Kemudian ke sini, basic flowchart shapes. Nah, kemudian di sini tersedia untuk notasi-notasi flowchart ya. Nah, di sini kita akan mencoba menotasikan atau menggambarkan simbol-simbol flowchart berangkat dari satu set aktivitas. Nah, ini sudah saya buatkan contohnya, di mana terdapat prosedur penilaian UTS mata kuliah PIK, di mana ada aktivitasnya dari aktivitas pertama sampai 7, dari mulai mahasiswa mengerjakan UTS sampai pengumuman penilaian UTS. Oke, hal pertama yang kita lakukan yaitu kita akan mengurutkan notasi-notasinya berdasarkan aktivitasnya, dimulai dari oke, ini misalnya mahasiswa mengerjakan UTS, berarti kita misalnya memberikan dokumen, notasi dokumen misalnya, karena misalnya UTS-nya nanti akan difoto, is okay. Atau langsung ke bagian sini, simbol input proses tanpa membedakan peralatan apapun. Nah, itu juga it's okay. Oke, kita contohkan ya. Oke, ini adalah hasil akhir dari notasi flowchart yang diambil berdasarkan prosedur penilaian UTS mata kuliah PIK dengan 7 aktivitasnya. Nah, ini notasinya kurang lebih seperti ini. Nah, dimulai dari notasi simbol input output ya. Jadi menyatakan proses input dan output tanpa tergantung jenis peralatannya apa. Nah, ini diawali dari mahasiswa mengerjakan UTS, kemudian selanjutnya mahasiswa itu mengumpulkan yang sudah dikerjakan UTS-nya. Nah, di sini secara nggak langsung ketika dikumpulkan, itu ada penyimpanan file-file UTS mahasiswa. Nah, kita bisa memberikan notasi storage di sini ya, atau hard disk storage. Nah, kemudian di sini ada dosen mengakses dokumen UTS pakai notasi yang proses gitu ya. Kemudian dari situ dosen juga melakukan penilaian. Penilaian masih menggunakan notasi proses, dan di sini ada simbol decision. Jadi simbol decision ini menyatakan apakah hasil dari penilaiannya itu sesuai atau tidak gitu ya. Nah, di sini kenapa saya mengemas dua simbol decision? Karena berdasarkan poin 5 dan 6 pada prosedur, itu terdapat keterangan jika nilai kurang dari 60 poin maka akan diadakan remedial atau perbaikan. Nah, posisinya adalah
jika kurang dengan yang jika tidak kurang. Ada dua kondisi. Nah, ini pengandaian pertama. Nah, kemudian pengandaian kedua, perbaikan penilaian akan dilakukan satu kali bagi mahasiswa yang nilainya kurang dari 60 poin. Kan begitu. Nah, kalau misalnya perbaikannya dilakukan satu kali dan misalnya ada contoh yang lain dua kali gitu ya, maka kalau hanya satu kali itu berarti secara nggak langsung dia diminta akan melakukan perbaikan. Tapi ternyata ketika ada perbaikan nilainya kurang juga dari 60 poin, dan kemudian berarti dia masuk ke apakah dia perbaikan, misalnya bisa perbaikan, tapi posisinya dia sudah lebih dari satu kali. Maka ketika diketahui bahwa dia sudah perbaikan lebih dari satu kali, maka dia tidak boleh lagi mengikuti perbaikan. Secara nggak langsung, maka dosen akan mengumumkan penilaian UTS gitu. Jadi posisinya ada pengandaian yang kedua, di mana pengandaian kedua ini perbaikannya hanya satu kali gitu, nggak boleh lebih dari itu, nggak boleh 2, 3 dan seterusnya. Nah, jadi notasinya di sini ketika apakah ada perbaikan karena nilainya kurang dari 60? Kalau nilainya nggak kurang dari 60, maka nilai UTS langsung diumumkan. Tapi kalau misalnya kurang dari 60, maka dia harus melakukan perbaikan. Nah, ini di sini cek pengandaiannya. Dia perbaikannya sejauh ini masih satu kali nggak? Lebih dari satu kali nggak? Sorry, ini ada yang salah ya. Ini harusnya tidak. Sorry, ini terbalik. Nah, ketika nilainya 60, dia perbaikannya lebih besar dari satu kali tidak? Kalau misalnya dia tidak lebih besar dari satu kali, maka dia bisa mengerjakan UTS. Tapi kalau misalnya dia perbaikannya udah mau dua kali nih, secara nggak langsung perbaikannya dua kali, berarti dia nggak melakukan pengerjaan UTS yang diperbaiki, nggak. Tapi dia langsung diumumkan UTS-nya, gitu ya. Nah, ini kurang lebih contohnya. Silakan ada banyak contoh yang lainnya, kalian bisa mempelajarinya setidaknya untuk membantu kalian dalam menggambarkan notasi atau simbol flowchart. Berikutnya adalah kalian diminta untuk melakukan latihan secara mandiri dengan membangun bagan alir atau flowchart apapun prosedurnya, di mana hal pertama yang dilakukan yaitu menginstal dulu Microsoft Visio-nya, lalu kemudian menentukan proses atau prosedur apa yang diinginkan. Nah, ini bisa bebas ya dan tidak dibatasi berapa aktivitasnya atau kegiatannya, dan kemudian menotasikan proses atau prosedur tersebut yang sudah ditentukan ke dalam bentuk bagan flowchart menggunakan Microsoft Visio yang sudah diinstal. Nah, selanjutnya ini latihannya kalian akan mempelajari. Jika ada kesulitan, silahkan ditanyakan lewat LMS. Oke, sekian untuk pertemuan saat ini. Terima kasih.